Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bersama saya Dewi Nurhasana yang akan mengabarkan berita terupdate dan teraktual dan tentunya akan menghadirkan tamu yang nantinya akan membahas dari sudut pandang agama Islam. Berita yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Bagaimana beritanya? Berikut kita simak bersama berita mengenai tes wawasan kebangsaan KPK Republik Indonesia. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut dan sebelum kita undang tamu yang luar biasa pada hari ini, kita simak pariwara berikut ini. Kamu cari kaos nyaman dan gak bikin kantong jebol? Cocok banget nih. Kamu harus punya basic kaos polos dari Bajuk OS. Tersedia lebih dari 25 warna dan terdapat 5 model pilihan. Dijamin nyaman. Kini sudah ada di marketplace Shopee. Kamu tinggal masukkan saja kata kunci bajuk.os. Nanti kamu akan bertemu dengan toko pilihan yang tepat untuk kamu dan dijamin nyaman. Baik pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa sekali yang tentunya nanti akan turut serta membahas mengenai berita tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Tentunya kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, yakni Kang Ihsan. Assalamualaikum Kang Ihsan. Waalaikumsalam. Nah, perlu diketahui juga bahwa Kang Ihsan ini adalah seorang aktivis keagamaan yang tentunya mumpuni dalam bidang agama Islam. Bukan begitu Kang? Insya Allah. Iya, alhamdulillah ya. Nah, Kang, langsung saja ya. Ya, langsung saja. Berkaitan dengan berita yang sedang ramai sekali, salah satunya yaitu kejanggalan tes wawancara kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Nah, kali pertama Akang mendengar berita ini tuh seperti apa sih Kang tanggapannya? Tanggapan saya sendiri berkaitan dengan kejanggalan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ini tentunya bayangan saya adalah tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ini cenderung kepada masalah politis sebetulnya, masalah yang politis. Kenapa saya bilang masalah politis? Kita tahu bersama bahwa KPK sedari awal dibentuknya pun memiliki banyak musuh, ya khususnya orang-orang di politik gitu ya. Mereka enggan diketahui kebusukan mereka dalam hal korupsi yang mereka lakukan tentunya kan. KPK dari awal tentunya dari dulu sampai sekarang selalu memiliki musuh yang bermaksud ingin supaya KPK itu mati, supaya KPK itu tidak bisa memberantas korupsi lagi dan bahkan mereka melakukan berbagai cara termasuk melalui aturan-aturan yang mereka buat itu di DPR dan sampaikan sekarang hadirnya tes wawasan kebangsaan pegawai ini kita beranggapan bahwa ini adalah skenario yang telah dibuat oleh orang-orang berkebutuhan khusus gitu ya, berkepentingan khusus yang memang mereka bermaksud untuk menjadikan KPK ini mati sebagai pemberantas korupsi, seperti itu. Kang Ihsan, jika kita melihat Kang Ihsan sebagai aktivis keagamaan, bagaimana sih pandangan Kang Ihsan jika kita melihatnya dari sudut pandang Islam terkait dengan pemberitaan tes wawasan kebangsaan ini, Kang? Oke, berkaitan dengan hal tadi ya, tes wawasan kebangsaan, saya mengamati dari beberapa pertanyaan yang coba diajukan yang sempat bocor ya dari karyawan KPK sendiri yang diwawancara ketika itu. Sempat ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau dikaitkan dengan agama kita, agama Islam ya, ataupun agama-agama lainnya,
pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya kurang pas ditanyakan ya jika berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Pertanyaan yang pertama, misalkan saya ambil contoh, kamu kalau misalkan disuruh memilih, mana yang lebih kamu pilih? Al-Quran atau Pancasila? Tentunya kan ini kita sebagai seorang muslim tidak bisa memilih salah satunya. Kalau kita terpaksa misalkan disuruh memilih Pancasila, agama kita percaya dengan kitab sucinya. Ya. Kalau kita pun disuruh memilih Al-Quran, nanti disangkanya tidak Pancasilais seperti itu kan, tidak nasionalis. Sebetulnya kedua-duanya itu saling berkaitan, tidak bisa untuk dijadikan dua pilihan. Ya, untuk dipilih salah satunya gak bisa. Pancasila itu lahir dari, sebagaimana yang kita ketahui ya, Pancasila itu lahir dari Al-Quran itu sendiri. Para ulama dulu yang menjadikannya sebagai dasar negara bagi bangsa kita ini kan. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, contohnya, apakah kamu bersedia jika disuruh untuk melepas hijab? Wah, ini pertanyaan yang sangat mendiskriminasi perempuan, muslim, khususnya muslimah ya. Bagaimana sekarang pertanyaan ini diajukan kepada seorang muslimah yang notabene ketika itu diwawancaranya dia dalam posisi berkerudung, berhijab gitu kan. Dia seorang muslimah, diberi pertanyaan, dua pilihan, membuka hijab atau tidak. Tentunya sebagai seorang muslimah, dia percaya dengan keyakinannya untuk tidak membuka hijabnya, karena itu aib dan tabu bagi dirinya kan, haram. Dan kalaupun disuruh membuka hijabnya itu sendiri, apa kaitannya dengan tes wawasan kebangsaan? Kita tidak habis pikir siapa yang membuat tes wawasan kebangsaan ini gitu, Dewi ya. Kemudian sebenarnya apa saja sih maksudnya yang memang pantas ditanyakan pada saat tes wawasan kebangsaan yang memang berkaitan dengan sisi kereligiusan seseorang gitu kan? Oh, ya. Yang tidak menyangkut hal-hal privat seperti tadi memakai kerudung dan lain sebagainya. Ya. Sebetulnya kalau kita ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kaitannya ada ke tes wawasan kebangsaan ini dan juga keagamaannya juga ada gitu ya. Kita bisa ambil satu pertanyaan misalkan, apa motivasi kamu ya untuk membela negara, tapi sekaligus kamu pun juga membela agama kamu, seperti itu. Semisalkan dulu kan ada satu satu fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika negara kita sedang dijajah, ya, dengan namanya jihad revolusi di mana menyebutkan bahwa jihad membela negara itu adalah jihad fisabilillah. Ya, berarti meninggal ataupun wafat ketika membela negara itu sama halnya dengan meninggal syahid, seperti itu. Jadi kan dua-duanya itu bisa kita ajukan, kebangsaannya dapat, keagamanya juga dapat, seperti itu. Bagaimana semisalkan pendapat kamu ketika bangsa kita diserang, bangsa kita dijajah, motivasi apa kamu untuk membela negara ini, di mana kamu membela negara tapi juga membela agama, seperti itu. Bisa sih sepertinya. Iya. Pertanyaan seperti itu diajukan. Iya, betul sekali Kak. Saya menarik sekali. Sebenarnya apa sih yang menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat privat tadi, yang seperti menanyakan hijab dan lain sebagainya, kemudian hafal doa kunut atau tidak, ditanyakan pada saat tes wawasan kebangsaan. Apa sih kemudian yang mendasari, yang kalau misalkan kita berpikir ya maksudnya, karena kan kita juga masih awam dan memang bukan ahli di bidang BKN itu sendiri, seperti itu ya. Tapi tahan dulu Kang, kita akan simak pariwara berikut ini. Bapak dan Ibu masih bingung mencari lembaga yang recommended sebagai tempat menimba ilmu bagi putra-putrinya? Tidak usah khawatir. SMP SMA Terpadu Nur Zaman kembali membuka pendaftaran bagi siswa-siswi baru untuk tahun pembelajaran 2021-2022. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih lanjut tentang kami dan mengetahui berita terupdate seputar penerimaan siswa-siswi baru, silakan untuk mengunjungi website resmi kami dan media sosial yang kami miliki sebagai berikut. Dan jika ingin tahu lebih jelas lagi, silakan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Selamat mendaftarkan putra-putri Anda. Baik pemirsa, bertemu lagi dengan saya di Just Do It dan juga dengan Kang Ihsan. Kita akan dengarkan kembali jawaban dari Kang Ihsan terkait dengan pertanyaan tadi ya Kang ya, yang belum sempat terjawab. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan tes wawasan kebangsaan. Nah, itu sebetulnya sepertinya ada motivasi tersendiri dari orang-orang yang bermaksud membekukan ya gerak-gerik ataupun juga menghentikan gerak-gerik dari KPK ini sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan untuk ada dulu ya, saya sedikit membahas istilah Taliban yang ramai diperbincangkan di lingkup KPK ini sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi seperti berhijab atau tidak, pakai kunut atau tidak, kamu ikut aliran apa, itu sepertinya hendak menunjukkan mana di antara orang-orang KPK ini yang nampak paham keagamaannya baik dan paham keagamaannya yang kurang, seperti itu kan. Nah, ketika ditanya misalkan apa agama yang kamu anut dan bagaimana cara kamu menjalankan agama ini ya, kamu pakai kunut atau tidak, tentunya kalau kita bisa mengambil delik dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ketika diajukan apakah kamu berkunut atau tidak, berarti kan dia sudah pasti merujuknya apakah kamu Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Persis bahkan ya, seperti itu. Dan bisa jadi karena sekarang ini ya banyak di antara tadi yang disinggung berkaitan dengan Taliban itu, mereka golongan orang-orang yang berjanggut panjang, lalu bercelana cingkrang seperti itu. Mereka rata-rata yang hingga saat ini, kita ambil saja satu nama, Novel Baswedan. Ya, beliau salah satu komisaris KPK yang sampai saat ini memiliki kinerja paling bagus menurut saya. Ya, menurut saya memiliki kinerja paling bagus. Tapi dari segi perawakan, beliau memiliki jambang yang lumayan panjang gitu kan. Siapa orang yang berpikir kalau dia seorang Kristen, ya, dia bercelana cingkrang seperti itu ya. Kesolehannya terlihatlah seperti itu ya. Dan tentunya beliau orang baik. Dan pertanyaan tersebut hendak menyudutkan orang-orang baik seperti Pak Novel Baswedan ini. Seperti itu, Dewi. Kalau misalnya kita lihat ya Kang ya, dari adanya tes wawasan kebangsaan ini sebenarnya itu sebagai salah satu cara untuk melemahkan KPK atau bagaimana menurut pandangan? Ya, tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya tidak pantas diajukan jika berkaitan dengan wawasan kebangsaan ya, dengan wawasan kebangsaan ini. Karena toh kita pun bisa menilai mana pertanyaan yang harusnya diajukan untuk mengetes wawasan kebangsaan seseorang dan mana yang tidak. Hal-hal pertanyaan yang recehan seperti itu menurut saya itu tidak pantas untuk diajukan kepada komisioner KPK yang tentunya jika ditanya wawasan kebangsaan sudah pastilah mereka sebagai komisioner KPK gitu kan yang harus independen dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi itu, tentunya tidak perlu ditanyakan lagi tentang wawasan kebangsaannya. Dan poinnya bahwa ya menurut saya pertanyaan-pertanyaan dari tes wawasan kebangsaan itu bermaksud untuk melemahkan KPK itu sendiri, menyingkirkan dari antara komisaris-komisaris KPK yang berkualitas seperti itu. Baik, menarik sekali ya Kang ya kalau misalnya kita berbincang mengenai tes wawasan kebangsaan KPK ini yang telah ramai dibicarakan di masyarakat. Tetapi pada akhirnya adalah di dunia digital ini persebaran informasi yang begitu cepat, hitungan detik pasti akan kita terima sebagai masyarakat umum. Lantas bagaimana Kang kita sebagai masyarakat umum ketika menerima berita seperti tes wawasan kebangsaan ini untuk menyikapinya gitu agar tidak salah mengambil berita gitu. Sikap kita gitu terhadap pemberitaan yang ada. Kita sebagai umat muslim khususnya ya. Kita sebagai umat muslim khususnya kita memiliki prinsip dan juga cara untuk memfilter setiap berita ataupun informasi yang kita terima. Di antara salah satunya adalah dengan proses tabayun, mengklarifikasi tentang informasi yang kita dapatkan itu. Tentunya tidak semua informasi, berita yang kita terima langsung kita telan mentah-mentah. Harus kita klarifikasi terlebih dahulu. Termasuk dengan kaitannya tes wawasan kebangsaan ini sendiri. Tentunya saya selaku aktivis keagamaan sekarang ini senantiasa mengklarifikasi tentang informasi ini. Apakah benar ketua KPK ini sendiri yang mewacanakan supaya tes wawasan kebangsaan ini dilakukan untuk anggotanya,
dan bagaimana posisinya BKN ini sendiri yang melakukan tes wawancaranya itu, apakah ada maksud terselubung ya di balik tes wawasan kebangsaan itu atau tidak, seperti itu. Jadi memang saya sendiri tidak langsung menjudge, menghakimi bahwa Ketua KPK bekerja sama dengan BKN untuk menyingkirkan komisioner-komisioner KPK yang berkualitas dan lain sebagainya. Tidak ada ke sana. Sebelum saya mengklarifikasi terlebih dahulu tentang informasi itu. Tapi memang kenyataannya sekarang TWK itu sendiri, analisanya dari kami, para pengamat dan lain sebagainya, ada maksud untuk melemahkan kinerja KPK. Seperti itu, Dewi. Baik. Jadi seperti itu ya pemirsa, jika kita menerima suatu informasi dan kita ingin berkomentar terhadap pemberitaan tersebut, diperlukanlah analisis dan berdiskusi mungkin ya dengan ahli-ahli tertentu agar kita tidak salah berkomentar ya Kang ya, karena sensitif sekali jika kita berkomentar tapi kita tidak tahu dasarnya apa, seperti itu ya. Baik, sebelum kita tutup karena waktu juga sudah sedikit lagi, kita akan simak pariwara berikut ini. Intoleransi, takfirisme, radikalisme tak mendapat tempat dalam tradisi pesantren. Pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tapi juga tempat merawat kekayaan budaya bangsa. Tak berlebihan jika Martin van Bruynesen menyebut pesantren sebagai one of Indonesia's great tradition. Baik pemirsa, karena waktu sudah sebentar lagi ya kan akan kita tutup juga, tapi sebelum itu kita ingin mendengarkan closing statement dulu dari Kang Ihsan selaku aktivis keagamaan terkait dengan topik kita hari ini. Oke. Ya, baik pemirsa sekalian, pemirsa di rumah yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan di sepanjang pandemi ini. Saya ingin menutup kesimpulan dari apa yang saya berikan tadi, bahwa tes wawasan kebangsaan yang sekarang tengah menjadi polemik di masyarakat Indonesia ini tentang upaya melemahkan KPK selaku lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentunya saya ingin memberikan kesimpulan bahwa TWK yang sekarang menjadi polemik itu merupakan salah satu di antara upaya-upaya yang coba dilakukan oleh segolongan orang-orang yang berkepentingan, ya, memberhentikan kinerja dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang ini tengah banyak kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang kelas kakap, dan korupsinya pun tidak sedikit, mega korupsi namanya. Mega korupsi. Dan itu tengah diselidiki, coba diulas oleh beberapa karyawan yang mendapatkan tes wawasan kebangsaan kemarin, dan akhirnya beberapa hari terakhir kemarin kita mendapatkan informasi bahwa karyawan yang dites wawasan kebangsaan itu harus dinonaktifkan. Padahal mereka tengah menganalisa dan juga menyelidiki kasus-kasus tentang korupsi, mega korupsi di Indonesia. Kita sangat menyayangkan, tapi tentunya kita berdoa bersama-sama dan kita berharap bahwa kedepannya pemerintah saat ini tidak hanya acuh kepada tindakan-tindakan yang mencoba melemahkan KPK saat ini, tapi juga ikut andil memperkuat KPK sebagaimana janji pemerintahannya di awal waktu ketika pencalonannya dulu. Seperti itu deh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kang Ihsan yang sudah bergabung dan sudah bersedia untuk berdiskusi dan berbincang bersama kami di acara Just Do It. Semoga kita bisa bertemu kembali Kang di lain kesempatan. Baik pemirsa, sekian acara Just Do It kita pada hari ini dengan topik tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tahu bahwa Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia itu kekurangan orang jujur. Saya Dewi Nur Hasanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.